selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru ya, atau updatean terbaru dari channel Solusi. Makasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Alhamdulillah ya, masih berkembang terus dan berkembang pastinya bisa memberikan semangat buat teman-teman semuanya yang baru gagal bayar ataupun baru telat bayar ya. Hari ini saya mau bahas satu video yang cukup menarik ini ya, karena dari pinjol Kredivo ini ya, Kredivo lagi ya. Jadi ini menariknya itu ada satu tekanan dari debt collector yang sebenarnya ya, kalau kita logikakan ya murni ya cuman sebatas menakut-nakuti gitu loh, nggak ada fakta yang lebih dibalik itu. Cuman dari si debiturnya karena melebihi tingkat ketakutan yang ada sehingga dia tidak bisa berpikir dengan maksimal. Dan saya mau bahas ini dan saya bacakan nanti ya emailnya buat teman-teman semuanya yang dikirim oleh si debitur. Ya nanti yang lain juga boleh nyimain, mana tahu mendapatkan ancaman yang sama ya. Karena ancaman ini kalau kita tidak bisa berpikir dengan maksimal memang terhanyut dalam hal ini gitu. Tapi kalau kita berpikir dengan maksimal malah kita ketawa gitu loh mendengar ancaman ini ya. Dan sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu, silahkan didukung dulu. Semoga channel ini bisa berkembang lagi, bisa lebih bermanfaat lagi. Dan yang belum bergabung dalam grup WA silahkan bergabung dulu. Yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ya. Atau Anda ingin konsultasi secara gratis boleh. Ini ada satu curhatan ya. Perkenalkan, saya Reka, saya tinggal di Tangerang. Saya mau cerita sedikit soal kasus saya yang berhubungan dengan pinjol. Ada beberapa akun yang saya miliki tetapi yang didatangi baru Kredivo. Ya, jadi mempunyai beberapa akun yang aktif dalam pinjaman dia, tapi yang baru didatangi Kredivo. Dan yang paling uniknya, DC Kredivo berbicara sama dia, katanya ya, kalau dia tidak melakukan pembayaran juga, si DC-nya akan menyita rumah si debitur. Gila ini gitu loh. Ini ketika berhadapan secara langsung ini. Ketika berhadapan secara langsung. Ya, di sini dia bilang, tetapi yang didatangi baru Kredivo dan DC Kredivo berbicara sama saya, katanya kalau nggak bayar akan ada penyitaan rumah. Dan saya pikir itu terlalu jahat nggak sih? Bang, dia curhat sama saya nih. Ya. Saya punya hutang sekitar 3 jutaan, tapi saya juga sudah bingung mau ke orang bayar, uangnya pun nggak ada. Mau mengajuin cicilan ke orangnya dia bilang nggak bisa, harus pelunasan bang. Oh iya, DC sudah kasih surat ketiga kepada saya bang, yang ditulis harus bayar dulu sebanyak 820.000 bang. Minta sarannya bang, soalnya penyitaan rumah apakah itu benar ya. Panik nggak kalau Anda mendapatkan hal seperti ini juga gitu loh. Ya, si DC datang ke rumah, hutang kita cuma 3 jutaan, dia mau menyita rumah kita. Nggak masuk di akal sama sekali. Kalau saya rasa gini ya, ketika DC datang ke rumah, DC melihat satu kebingungan dari Anda. Dan DC melihat, wah orang ini jangkauannya nggak jauh ini. Palingan kalau kita sampein kayak ini, kita bilangin kayak gini, dia pasti ketakutan. Gitu loh, ya. Makanya si DC-nya bilangin kayak gitu. Dan ternyata si DC berhasil menakut-nakuti Anda. Yang jelas gini aja ya, soal penyitaan rumah itu terlalu jauh. Kalau hanya sebatas hutang 3 juta itu terlalu jauh kalau kita untuk mempercayai ucapan dari debt collector. Tapi kalau debt collectornya masih datang, besok-besoknya Anda marahin aja itu si debt collectornya. Kan itu kurang ajar, nggak ada nyambung dengan hal-hal yang Anda jalani saat ini gitu loh. Apa hubungannya hutang Anda dengan rumah? Sejak kapan pula pinjol bisa menyita rumah seseorang gitu loh. Ini terlalu jauh. Dan si DC itu terlalu banyak drama yang dia berikan kepada Anda dan Andanya malah percaya ya. Kalau saya di posisi Anda mungkin saya tidak akan mempercayai. Memang posisi kita sedang bingung nih ya, karena kita nggak ada uang, nggak ada pemasukan segala macam, mungkin kita bingung ya. Makanya saya bilangin itu kepada Anda, kenapa si debt collector bisa menekan si debiturnya? Karena dia melihat kebingungan dan kecemasan Anda saat itu. Makanya poin berkomunikasi ini penting ya, cara kita berkomunikasi. Walaupun di satu sisi memang kita saat ini sedang berada di titik di mana
uang kita sudah tidak ada, duit kita sudah nggak ada, dan kemampuan kita dalam membayar segi hutang-hutang kita mungkin sudah melemah banget gitu loh. Tapi bukan berarti kita harus menunjukkan suatu kelemahan kita dengan ucapan permintaan maaf, mohon maaf, kayak orang bingung, kayak orang linglung gitu loh. Belum juga berbicara tapi dia sudah gemetaran. Ya, si DC melihat posisi yang seperti itu, sehingga si DC-nya berpijak di satu kelemahan Anda. Di saat Anda bingung, si DC-nya menyodorkan, kalau Anda tidak bayar, rumah Anda akan kami sita ini. Ya, coba kita logika, hutang 3 juta, rumah Anda mau disita, mungkin cuman kayak mana ya, sengnya aja mungkin sudah ketutupin itu hutangnya. Mungkin nggak harus juga seng, yang di bagian dalam aja, lantai keramik aja mungkin dibuka sudah selesai hutang Anda gitu loh. Tapi ini kan dramanya terlalu jauh gitu loh ya, dan hal itu tidak akan terjadi. Dan kalau masih si DC yang sama datang ke tempat Anda, saya pengen bukti rekamannya si DC itu menggertak Anda atau mengancam Anda bahwa dia ingin menyita rumah Anda. Saya butuh rekamannya dan dokumentasinya, nanti kita coba akan usut lagi gitu loh. Karena ini dilakukan oleh pinjol yang cukup besar lah ya, sekelas Kredivo kan itu besar ya. Nanti dari admin boleh kalau yang bersangkutan masih berkomunikasi, tolong minta bukti-buktinya yang lebih valid dan ditungguin. Kalau misalnya nanti si debt collectornya datang lagi, kita butuh rekaman suara ataupun videonya. Ya, nanti si debiturnya boleh bisa bertanya lagi, kemarin Anda kan ngomongnya ingin menyita rumah saya, kapan itu bisa dilakukan? Ya, tanya aja seperti itu. Ya, nanti baru kita bisa mengusut apa sih motif si DC ini mengucapkan hal-hal seperti itu gitu loh ya. Karena saya dari kemarin-kemarin saya bilangin kalau dari segi pinjolnya, pinjol nggak ada masalah sih, cuman dari segi penagihan yang paling bermasalah saat ini ya, dan minimnya pengetahuan dari si debitur ketika gagal bayar, sehingga dia gampang banget terpengaruh apapun ucapan dari debt collector ya. Padahal debt collector ya cuman menyampaikan gitu aja, faktanya belum tentu terjadi dan tidak akan juga terjadi. Kalau hutang Anda 3 jutaan terus rumah Anda menjadi sasaran, saya rasa enggak gitu loh ya. Dan kita juga nggak perlu baper dengan ucapan seperti itu. Jadi kalau saya mungkin di posisi Anda, ada debt collector yang ngomongin saya akan sita rumah Anda misalnya gitu ya, hutang Anda harus dibayar 3 juta, harus dibayar lunas ini segala macam, mungkin saya akan tertawa ya. Mungkin saya akan tertawa gitu dengan nominal hutang kita 3 juta, rumah menjadi sasaran. Mungkin saya nggak tahan tawa lah ya kalau di posisi saya seperti itu. Teman-teman boleh lihat di layar Anda, itu ada bukti dia curhatannya. Yang jelas nanti bisa dijapri lagi admin saya ya, supaya lebih dijelaskan. Dan kedepannya kalau masih ada debt collector yang menekan Anda seperti itu, tolong dokumentasikan. Kita butuh bukti yang validnya biar kita usut tuntas masalah-masalah yang seperti ini ya. Karena memang segi penagihan dari pinjol ini sangat buruk dan sangat buruk banget ya. Tapi lebih buruk lagi kalau si debiturnya mempercayai dari hal-hal yang dilontarkan oleh debt collector. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, nggak perlu baper, nggak perlu takut dengan hal itu. Kalau kedepannya masih terjadi, tolong dokumentasinya, rekaman video, rekaman suara, nggak ada masalah, supaya kita mempunyai bukti yang jelas. Ya, kalau soal hutang-hutang Anda, rumah Anda yang menjadi jaminan itu nggak ada. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya yakin kenapa ini